Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang makin ramping, badannya agak kuru ya. Tapi bukan kuru pikiran ya, kuru kurang makan gitu. Enggak juga. Oke, kita akan bahas berbagai macam koin secara fundament yang akan saya jelaskan untuk kalian. Disimak supaya kalian nggak salah pilih koin. Koin-koin yang akan saya infokan berdasarkan fundament, ada PP, ada Katun, ada yang lain-lain ya. Katun ini blockchain sendiri itu salah satu pemegang porto barunya adalah Grayscale itu di Katun CC yang sebetulnya sudah saya infokan waktu itu harga masih di bawah 1000. Sekarang harganya sudah berada di 2000 lebih ya untuk koin Katun ini. Tapi perlu yang kalian perhatikan di sini dibandingkan dengan PP mengenai koin CC ini Katun. Katun itu harganya mahal karena total supply-nya sedikit, cuma 39.000 cc. 39.000 cc saja dan sudah beredar semua, tapi supply maksimumnya nggak ada. Artinya depth-nya bisa cetak kapan saja, dan ini termasuk market cap-nya sudah gede, ngeri-ngeri sedap. Apakah bertahan lama atau enggak kita nggak ngerti. Rankingnya pun sudah 18. Dulu Algorand juga sama kawan, kayak gini sama Algorand itu rankingnya ya di 20 18 dengan harganya sekitar 30-an ribu. Sekarang Algorand memble juga kan 1000 rupiah kan. Nah itu koin itu bisa bermasa panjang atau enggak itu berdasarkan investor ataupun holder, dan tidak dipegang hanya segelintir paus atau whale-nya. Makanya Shiba dan Doge besar sampai saat ini karena itu tadi ada orang besar di balik belakang Shiba. Ada Vitalik dulu yang bakar besar-besaran, Doge ada si Elon gitu loh, PP ada di set mantap. Kalau PP kan koinnya walaupun pasokannya banyak sudah beredar semua, total maksimum suplainya ada sama dengan suplai totalnya, dan suplai beredarnya ada sama, udah keluar semua tanpa ada permainan dari dep atau well kan kemarin udah dijelaskan cuma 23% dari total pasokan PP dipegang paus, nggak bisa pump and dump kecuali megang 80%, biasanya ya bisa di pump and dump ya. 40% dipegang bursa exchange untuk jual beli, di situ termasuk market maker itu bisa mainkan pump and dump tapi nggak begitu bahaya ya. Kemudian ada lagi si 62% pasokan dari total pasokan ada di Binance, yang itu kayaknya si investor sama Binance jadi punya Binance sendiri, jadi satu di situ karena dilihat di Certik. Kalau lihat di Interscan kan Binance punya banyak dompet yang isinya PP ada 13%, 11%, 2%, banyak sekali dompetnya. Untuk Robinhood saya lacak dari 1 sampai 50 teratas 100 itu belum punya. Untuk Coinbase Robinhood sudah punya, tapi kalau Robinhood cuma 0,9% saja. Jadi ada bibit ada di situ. Ini secara fundament ya, kalau saya masih akan berfokus di PP. Kalau CC kita kan ini koin baru, rekam jejaknya belum ketahuan, jadi ya itu banyak sekali banyak koin yang sudah market capnya sudah gede, udah hampir ratusan triliun, 93,52 triliun. Ini untuk Katun ya CC. Jadi tapi mending blockchain sendiri, beda dengan koin-koin yang enggak blockchain sendiri ya. Ya ini juga sama juga, ini terjadi sama ini. Katun CC naik 5,34%. Alasan utama minat short yang meningkat pada derivatif dengan open interest future mencapai puncak tertinggi sejak 31 Mei, menciptakan tekanan untuk kenaikan harga, yaitu dipam sama yang kalau nggak dipam dia ya dipam sama bandar ini paus ini, karena minat short yang meningkat. Jadi banyak yang karena harganya sudah tinggi
market cap-nya sudah gede di 53,52 triliun, pada pasang short berharap ini jatuh ke bawah, kok naik lagi di pump supaya yang short kena likuidasi. Itu secara fundamental, jangan ngasal masuk sok itu newsroom. Kalau PP harganya sangat dasar di bawah, market cap-nya 19 triliun, holdernya meningkat terus. Untuk potensi jangka panjang nggak pump and dump, nggak ada tanda bahaya saat ini di PP. Kemarin yang saya sampaikan toh, paham kan? Jadi bedanya itu. Nah kalau kemarin koin yang terbang sendiri, koin itu apa namanya kemarin tuh, koin ini apa itu yang kemarin saya bahas sama kalian, yang naik sendiri itu ya, itu kan ada koin yang si Memcore ya. Memcore hati-hati, lebih parah lagi. Inilah gunanya belajar kripto di grup. Kalau waktu saya memberikan info Katun tuh masih baru, market cap-nya masih kecil, harganya di bawah 1000, saya kasih info. Tapi ini game ya, kalau pas diangkat cuan ya kalian untung, ternyata diangkat cuan, naik kan. Kalau ini koin Memcore ini peredaran suplainya masih dikit banget, hanya 2% pun belum ada, dan total pasokannya sama total maksimumnya berbeda ya. Jadi total pasokannya untuk ke total maksimumnya 1 kali lipat dari total pasokan. Itu harus dipelajari di situ. Sabar ya kalau kalian main di altcoin kayak gitu, termasuk kalian game. Sama juga di PP, fundamental lebih bagus PP. Kalau nggak tahu kripto, cari aman ya masuk di BTC, ETH, BNB, saat ini Solana juga termasuk murah, boleh. Kemudian untuk Dogecoin itu udah 10 loh, udah ranking 10, kapitalisasinya udah 222 triliun. Gila, duitnya sopo yang untuk ngepam sampai 10 kali lipat, gila toh, berat. Jadi kita harus belajar fundamental begitu. Jadi kalau cari koin yang akan pump tinggi itu biasanya yang akan cuan besar puluhan kali lipat tuh MC-nya, market cap-nya masih kecil. Itu loh. Dan holdernya naik terus, nggak ngasal, kok belum dipam-pam, ya nanti siapa yang mau dikorbankan nanti. Kalau well itu megang banyak, kemudian holdernya itu sedikit, kemudian dia pump sendiri ke atas, kan nggak ada yang TP, nggak ada holder. Kemudian kalian masuk, demand masuk, baru dia TP. Makanya ini pump lagi ke atas terus si Katun itu, lah itu ada yang pasang future short arah ke bawah, karena market cap-nya sudah gede kan, arah ke bawah dipasang short berharap turun. Tapi karena pemegang pasokannya itu pause, nggak ada yang TP, itu nggak ada holder lah, tambahin modal lagi, short diangkat lagi ke atas, kena likuidasi, habis koinnya yang pasang short. Itu pengertiannya begitu, harus dipelajari, kan asal naik ya. Kalau sekarang mencari market cap yang kecil, ringgitnya masih di 50-an ya, kita masih oke. PP, Cardano yang masih murah, Polygon itu yang biasanya cuannya tinggi. Belum sekarang, belum altcoin season, BTCD-nya pun naik lagi ya. Sabar, nanti waktunya naik. Kita sabar, semua juga turun. Ya nanti ketika bear market, ya ada bear market nanti, kalau ada naikkan suku bunga atau 1 tahun sebelum halving BTC, biasanya bisa terjadi lagi, bisa enggak, BTC kendor turun ya kalian sikat BTC, otomatis sudah positif akan terbang di saat habis halving BTC kan. Hadiah penambangannya dipotong 50%. Itu secara fundamental harus pelajari seperti itu. Jangan asal ngecrot saja. Kalau asal ngecrot kayak Mas Bro, ya bahaya. Nggak langgeng gitu ya. Indeks ADTV boleh. Kemarin kan yang menarik lagi untuk ETH ini, untuk Ethereum saya kasih info lagi sedikit ya. Pokoknya berita Fed, berita ini macam-macam lah, nggak usah dipikirin. Naik suku bunga juga nggak akan ini. Tapi BTC ini memiliki saldo terendah di bursa terpusat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengurangi tekanan jual langsung tetapi juga membuat likuiditas pasar menjadi lebih tipis. Data on-chain menunjukkan pasokan BTC di bursa mendekati level terendah sejak
tahun 2017 dan Ethereum sejak 2015. Apakah ini sudah harga dasar lagi? Bisa jadi. Dengan sebagian besar ETH terkunci dalam staking dan penyimpanan mandiri, pasokan yang ketat ini dapat memperkuat kenaikan harga saat permintaan membaik. Namun saat ini kondisi ini terjadi bersamaan dengan arus keluar ETF dan volume spot yang melemah, sehingga dampak harga menjadi campuran. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah tren arus masuk keluar di bursa, porsi staking ETH dan arus ETF yang akan menentukan apakah pasokan yang terbatas ini menjadi pendorong bullish yang lebih kuat. Biasanya seperti itu. Jadi banyak belajar, diperhatikan pelan-pelan. Di grup baru 1 tahun aja udah keluar, ya gimana? Belum tahu siklusnya kan. Kemarin kan supaya kita belajar banyak yang menyalahkan Mas Bro, tahun 2025 nggak terbang. Nah itu kan udah dibahas prematur karena duitnya masuk ke Mbah BlackRock semua ETF IBIT. Makanya kita sudah dikasih kode sebetulnya ETF, tapi kita belakang promo kayak kebo ETF BTC pasti serangan ke ETF BTC karena baru pertama sepanjang sejarah itu pam 2,1 miliar kita gunting sebetulnya. Ya yang belum ada ETF waktu itu kan ETH kan langsung ETF juga membeli duitnya udah masuk ke BTC, sedangkan BNB memang si ini konsisten orangnya, si GZ ya, dia bisa ngepam sendiri, artinya gini dia mempertahankan investornya, banyak duit kok dia, gitu loh, itu GZ ya. Saya telah melihat banyak perhatian beralih ke setiap koin meme baru yang diluncurkan, tetapi PP masih mengingatkan saya mengapa ini tetap menjadi salah satu nama terkuat di Ethereum hingga hari ini. Sementara perhatian beralih ke peluncuran yang lebih baru, tapi gambaran on-chain, data on-chain menceritakan kisah yang berbeda. Jumlah pemegang telah melewati 567,53K dan terus bertambah, menunjukkan keyakinan jangka panjang yang stabil daripada minat poin lain yang memudar hanya datang dan pergi sesaat. Itu yang terjadi ya. Kita lihat lagi. Narasi akumulasi juga semakin sulit diabaikan. Well mengendalikan sekitar 23% dari total pasokan. Sementara 10 dompet teratas menyumbang sekitar 40,3% dari pasokan yang beredar termasuk dompet exchange. Hal ini menunjukkan posisi yang kuat seiring momentum secara perlahan kembali. Jadi exchange berani stok banyak, bukan kayak kemarin koin Siren malah ditendang dari exchange Bittime Indo ya. Saya nggak mempromosikan exchange Bittime, tapi itu banyak ini yang baru-baru tuh yang belum punya bisa masuk ke situ. Tuh ada ini nih, ada saham-saham Nvidia, ada SpaceX, ada apalagi tuh ada banyak kok, ada Robinhood apa ya, banyak itu saham-saham di stick di Bittime itu bagus. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, yang belum punya exchange Bittime saya kasih link di situ. Sukarela Mas Bro ya. Oke, aksi harga mulai mencerminkan pergeseran tersebut. PP telah naik lebih dari sekian-sekian dalam 24 jam terakhir, didukung oleh lebih dari 325 juta dolar dalam volume perdagangan 24 jam ini, melebihi Doge 22,2 juta dolar dalam likuiditas DEX mantap, dan lebih dari 1620 transaksi on-chain dengan pemeriksaan keamanan saat ini menunjukkan tidak ada perilaku jahat dan tanda bahaya untuk PP aman yang dikonfirmasi atau bendera risiko aktif. Dasar dari aktivitas terkini tetap konstruktif, beda dengan kemarin yang diinfokan sama AI, pump and dump di koin Repdo dan koin Beat, dan ini terjadi koin Katun juga banyak yang pasang short karena sudah market capnya sudah hampir ratusan triliun, tinggi. Hati-hati, ini naik karena holder murni. Apa pampaman mereka itu perlu diperhatikan ya. Dengan pertumbuhan pemegang yang mempercepat, well terus melakukan akumulasi dan likuiditas tetap sehat, PP memperkuat posisinya sebagai salah
satu meme coin dengan keyakinan tertinggi di Ethereum. Wah, mantep kan? Keyakinan tertinggi di Ethereum adalah si PP. Ya pelan-pelan namanya orang biar tahu pondasi-pondasi. Indeks altcoin seasonnya sudah masuk ke 50%. Ketakutan fear in greed-nya sudah mulai masuk lagi ke 28. Cuma BTCD-nya yang masih dimainin agak naik, ya udah nggak masalah, tunggu sampai BTCD longsor. Nanti waktu yang longsor di bawah 50% kita baru cuan luber kawan, tunggu itu ya. XRP kalian boleh serang XRP, BNB 10 juta doang ini. Ya saya mau ngasih info BNB dari tahun 2022 itu masih harga 2.800.000 kawan, karena saya tahu koin-koin yang akan terbang di saat bull nanti ketika halving BTC itu ya paling enggak itu BNB, BTC, BNB, Solana, ETH, karena itu koin-koin yang teratas yang investornya banyak itu akan naik duluan. Ternyata bener kan, XRP kemarin sebenarnya 50.000, kemudian ETH 75.000 kan, kemudian 75 juta, BNB sampai 22 juta. Jadi kalau ketika bear market ngambil koin yang pasti naik di saat bull, dan itu kan koin-koin permanen, dan PP diindikasikan akan menjadi koin permanen seperti itu ke depan. Backingannya aja GZ loh ya. Cardano kemarin sempat 3.000 ya, sekarang naik 5%, sempat di bawah 3.000 kan, ini udah 3.000 lebih ya. Ya pokoknya yang bagus-bagus ini CC hati-hati naik karena apa? Pasang short banyak ya, di pump ke atas. Kalau nanti kalian masuk yang banyak, leverage tinggi tingkat dewa, di long atas, arah atas ya, nanti dibanting ya, itu game. Makanya kita nunggu PP sampai ada yang ngepam. Nanti ada kok, ada ngepam ya. Chainlink ini ada berita bagus, Chainlink ada berita bagus bisa masuk ya itu. Kemudian Habar tuh masih murah, CRO, Uniswap boleh, Aster boleh, OKB boleh. Nah ini memcoin sudah turun lagi. Dan ya kan saya bilang kemarin apa, turunnya udah 23% memcoin. Hati-hati koin-koin yang begitu ya. Jadi nggak ngasal ya. Kalau PP udah masuk ke 52 lagi, Polygon ya, bisa ambil koin-koin yang bagus-bagus ya. Fun boleh ya, Mignet punya Cardano. Oke ya, mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Nanti ketemu lagi siang. Biasa saya habis subuh tidur ya. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap giat, riset sendiri. Nyamuknya banyak ini dalam dunia kripto, berisiko tinggi. Cuan membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Saya yakin PP, koin terseleksi alam, sabar sampai 3 tahun lebih juga nggak sembarangan membahas koin ini. Tuntunan bimbingan alam. Kalau nggak tuntunan bimbingan alam, melekok saat 3 tahun bahas PP ya. Dari debtnya aja nggak bayar. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just